Al-Arba'in An-Nawawiyah ini yang paling populer, gitu ya, paling populer. 42 hadis ini. Banyak juga yang meneruskan karya-karya itu, ya, tetapi memang tidak sepopuler karangan Imam Nawawi ini ya. Motivasi mengarang hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Kalau di sini ada di pendahuluannya. Jadi motivasi para ulama menulis 40 hadis katanya ada di sini. Salah satunya man hafizu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, itu ya. Jadi barang siapa yang hafizah di sini bukan sekedar menghafal dan memahami, bahkan mengamalkan ya. Menghafal, memahami gitu ya. Boleh tidak hafal tapi minimal memahami dan mengamalkan sedikit. Kalau menghafalkan kita bisa, yang penting tulisan hadis itu ada dalam apa? Kitab ya. Ada dalam kitab. Nah, kita tinggal mutolaah ya. Mutolaah itu apa artinya? Membaca ulang apa yang pernah kita pelajari, kita baca lagi, itu namanya mutolaah ya. Itu apa yang sudah kita baca ulang. Apa yang sudah kita baca kita. Contoh ya, saya itu belajar ta'alimul muta'alim, itu kelas 2 sanawiyah MTS ya, kelas 2 SMP, kelas 2 sanawiyah di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi ya. Saya ini alumni At-Taqwa Bekasi, Ujung Harapan bagian Bekasi. Itu sampai hari ini ya, itu tidak jauh kitab itu dari meja saya, meja kitab saya. Masih sering saya mutolaah. Rasanya tidak pernah kering itu kitabnya. Masih sering saya mutolaah. Saya baca ulang begitu ya. Jadi ilmu itu begitu ya, adik-adik semua ya. Nah, dibaca ulang. Taranya ada kayak ini, kayak saya nih. Al-Arba'in An-Nawawi juga kalau nggak salah saya belajar, kalau nggak salah itu kelas 2 sanawiyah juga itu. Tapi sampai hari ini saya itu masih terus membaca. Pesan-pesannya itu luar biasa ya. Syarah-syarah Arba'in An-Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah ini. Itu ya, ada semua ya. Nah, jadi syarah Arba'in ini banyak ya. Salah satunya ini ya. Ada Al-Wafi Syarah Arba'in, ada ya. Karangan Mustafa Al-Bugho dan Muhyiddin Mishki. Ada lagi Al-Fathul Mubin karangan Imam Ibnu Hajar Al-Mahalli, Jalin Ibnu Hajar Al-Haythami kalau nggak salah. Ada lagi syarahnya Muhammad Safai. Ada lagi. Nah, hanya adik-adik semua dari sekian syarah itu dalam bukunya Thaqafatud Da'iyah Yusuf Al-Qaradawi itu menyarankan kepada kita hendaknya ketika memutolaah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah itu namanya ada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini dia kitabnya ya. Ada edisi tahqiq yang saya punya 2 jilid ya. 2 jilid ini. Edisi tahqiq ada 2 jilid ya.
Jadi kalau baca kitab begitu ya, adik-adik semua, cari kitabnya yang sudah edisi tahqiq ya. Jangan asal kitab. Contoh, tafsir Lil Jamal, ada Al-Futuhat Al-Ilahiyah, Sulaiman Al-Ashqur, Al-Jamal ya, Lil Jamal itu syarah tafsir kitab tafsir Jalalain, edisi jadulnya itu 4 jilid. Kemudian sudah ada edisi tahqiqan, pernah saya membelikan orang, saya masih punya edisi jadul, itu sudah 8 jilid. Kemarin saya lihat sudah edisi tahqiq itu ada 15 jilid. Itu sudah enak sekali tuh bacanya ya. Jadi awal masalah, paragraf, akhir masalah, titik, gitu ya. Kalau baca kitab gitu ya, adik-adik semua. Ingat ya adik-adik semua, kalau dulu guru saya di kampung ya, itu almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, seorang pahlawan nasional yang di Bekasi. Aduh, kalau kamu baca biografi riwayat Kerawang Bekasi, dialah jenderal lapangannya ya. Nah, dia mengukur santri berilmu itu 2 ya. Jadi ukuran santri berilmu, bersantri berkualitas gitu ya. 2. Pertama, pandai membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Itu ukurannya ya. Kalau bisa hafal, kalau bisa. Tapi minimal pandai. Pandai. Jadi kamu ngajinya itu namanya izhar, ikhfa, idgham, iqlab, mad itu gak lewat ya. Jadi harus bisa ya. Harus bisa. Jadi kamu ngajinya kalau perlu, kalau yang suaranya bagus, belajar yang namanya bayati, soba, hijaz, ros, nahawan, jihar kasika. Itu kalau yang suaranya bagus ya. Nah, kalau suaranya bagus mau jangan ya, gitu ya. Suaranya bagus. Selain ngajinya juga apa? Pandai ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ngaji harus. Yang kedua, santri berilmu apa? Alim kitab kuning, gitu ya. Alim. Ya. Santri berilmu 2 itu rukunnya ya. Pertama, pandai membaca Al-Quran dengan tajwid makhraj yang benar. Yang kedua, alim kitab kuning. Jadi kitab-kitab mu'tamadah atau ummahatul kutub apa. Gitu ya, adik-adik semua ya. Nah, jadi harus itu. Nah, baik. Jadi banyak ya syarah. Jadi ada salah satu syarah yang diarahkan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau kamu buku, ada namanya buku apa sih? Kan ada sekarang itu Thaqafatud Da'iyah, intelektualitas seorang dai. Gitu ya. Nah itu ada tuh Yusuf Al-Qaradawi nulis ya. Tolong itu dibaca, kemudian diikutin ya. Baik, sebelum kita mulai, kita cukup baca satu hadis, kita hadiah dulu ya. Untuk para guru kita, orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Khususnya para pengarang kitab hadis, syarah-syarah hadis ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya ya. Allah lipat gandakan pahala amal ibadahnya. Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan semua karya-karyanya yang sudah ditulis menjadi tiket untuk masuk surga buat mereka semua. Amin ya.
Kemudian kita yang masih panjang perjalanan semoga dipelihara, dijaga, dibimbing, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ala hadhihi niya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita baca satu hadis saja ya. Hadis kedua. Hadis pertama semester lalu. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhu aidan. An Umar ibn qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Segitu dulu. Jadi dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata ya, kata Sayyidina Umar, ini cerita dia ya. Tentunya hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat yang lain, tapi ini bercerita dari Sayyidina Umar. Bainama nahnu 'inda Rasulillah dzata yaum, manakala kami di sisi Rasulullah. Jadi berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari ya. Jadi Sayyidina Umar ibn Khattab sedang ngariung ya, ngariung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiba-tiba muncul nih seseorang yang bajunya sangat putih bersih, rambutnya hitam, berarti dia nggak pakai ini ya, nggak pakai peci, hitam rapi gitu ya, rapi. La yura alaihi asaru safar, tidak terlihat, tidak dilihat atasnya akan bekas apa. Jadi nggak seperti habis dari perjalanan jauh, tidak. Itu. Wala ya'rifu minna ahadun, tetapi kami juga tidak ada yang mengenal orang yang berada di sekeliling Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian mengenal, kelihatannya tidak dari jauh, tetapi kok tidak ada yang kenal dengan orang ini. Siapakah orang ini, gitu ya? Hatta jalasa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, gitu ya. Sehingga orang itu duduk berhadapan dengan Nabi ya. Duduk orang itu, gitu ya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, jadi apa? Rukbah itu kan lutut ya. Jadi lutut ini, lutut Nabi dengan lutut orang itu nyatu gitu, berada. Ini kok langsung berhadapan. Nabi sih nyantai, tahu Nabi kalau itu siapa? Malaikat Jibril gitu. Cuma para sahabat bingung ini siapa kan gitu ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jadi pun juga selain juga ininya nempel, pun juga dia punya telapak tangan ini di atas paha Nabi. Jadi begitu ya. Wa qala ya Muhammad. Waqala, dan dia berkata, akhbirni 'anil Islam. Beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda,
Al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul wa tuqima shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi kata Nabi Muhammad, Islam itu yaitu bersyahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Ya. Lanjut, orang itu qala sodaqta, engkau benar Muhammad. Gitu. Kata Sayyidina Umar, wajibna lahu. Loh, saya terheran-heran, kaget. Kok orang ini nanya, tapi dia menderit gitu. Ya semacam muji ya. Yas'aluhu wa yusadiqu, dia yang nanya dan dia ente benar. Ah gitu ya. Kamu benar. Nah, ini. Kemudian berkata lagi fakhbirnya anil iman. Orang tadi itu yang malaikat Jibril ya. Informasikan kepadaku tentang iman. Terus Nabi Muhammad menjawab al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumal akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Jadi tentang iman ini apa? Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, utusannya, beriman kepada hari akhir ya, bahwa hari kiamat itu pasti apa? Pasti ada. Yang terakhir waktu minabil qadari khairihi wa syarri. Qala sadaqta. Benerin lagi gitu ya. Ente benar wahai Muhammad. Qala fakhbirna anil ihsan. Terakhir dia bertanya, coba apa yang dimaksud dengan ihsan? Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Jadi Nabi Muhammad jawab, engkau menyembah Allah ya, seolah-olah kamu melihat Allah, atau kamu merasa kalau kamu tidak melihat Allah, kamu selalu merasa diawasi. Ini berat ya. Jadi kita melihat Allah, kalau kita nggak merasa melihat Allah, kita merasa Allah melihat kita. Nah, ini berat ya. Kemudian sedikit ya, nanti kita lanjutkan ya. Walhasil ini yang bertanya siapa? Malaikat Jibril ya, malaikat Jibril. Nabi Muhammad di akhir bertanya, atadri manisail, kepada sahabat yang sedang hadir. Tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Kata sahabat, Allah wa Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang maha tahu. Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril tadi yang datang ya. Di malaikat Jibril berwujud manusia. Datang kepada kamu mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Itu ya. Hadis kedua, nanti ada beberapa syarah yang insya Allah Senin depan kita lanjutkan.